أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على حبيبنا المصطفى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن الأصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة وأهلها في النار والعياذ بالله. Segala puji dan syukur kita berikan, kita limpahkan hanya milik Allah Jalla Jalaluh, Rabb sang pencipta langit dan bumi, yang telah menciptakan kita semua dan yang telah memberikan kepada kita banyak rahmat, nikmat, inayah, taufik serta hidayahnya kepada kita, sehingga kita masih dapat dipertemukan oleh Allah pada pertemuan kali ini dalam rangka silaturahim pembagian rapor. Dan tak lupa pula salat serta salam kita peruntukkan untuk Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala habibina wa qudwatina Muhammad ibni Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi biha asyarah. Barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, kata Nabi, maka Allah akan bersalawat kepadanya sebanyak 10 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dengan hanya kita bersalawat satu kali saja kepada Nabi, Allah langsung bersalawat kepada kita sebanyak 10 kali. Maka akan sangat banyak sekali faedah, keutamaan, fadilah daripada kita bersalawat kepada beliau. Dan semoga dengan banyaknya kita bersalawat kepada beliau, kita diberikan syafaatnya di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan judul ceramah singkat saya yang berjudulkan kunci mendapatkan surga Allah Jalla Jalaluh. Wa kaum muslimin wal muslimat azani Allah wa iyyakum, bapak-bapak, ibu-ibu dan para majelis guru sekalian yang saya hormati. Sebelum kita memasuki apa itu kunci daripada kita mendapatkan surga Allah Jalla Jalaluh, yang pertama kita harus mengetahui apa itu surga, untuk siapa surga, dan bagaimana isi-isi surga tersebut. Perlu kita ketahui semua, wahai Bapak Ibu sekalian, surga merupakan kenikmatan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Di dalamnya terdapat banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah peruntukkan kepada hamba-hambanya yang senantiasa bertakwa kepadanya. Di dalamnya tak ada yang namanya ujian, tak ada yang namanya cobaan. Di dalamnya tak ada, wahai kaum muslimin. Yang ada di dalamnya hanya kenikmatan-kenikmatan yang Allah peruntukkan untuk orang-orang yang senantiasa bertakwa kepadanya. Dan ini hal yang sudah Allah pastikan kepada kita. Di dalamnya terdapat banyak sungai-sungai, di dalamnya terdapat banyak buah-buahan yang Allah peruntukkan kepada hamba-hambanya, permadani, kemuliaan-kemuliaan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Allah berfirman dalam surat Muhammad ayat 15, fiha anharum min ma'in ghairi asin. Di sana terdapat sungai yang airnya tidak payau. Wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muh. Dan di sana juga terdapat sungai air susu yang rasanya tidak berubah. Wa anharum min khamril lazzatil lisyaribin. Dan di sana juga terdapat banyak sungai khamar yang tidak memabukkan dan membuat peminumnya menjadi puas. Kemudian dijadikan oleh Allah kenikmatan-kenikmatan tersebut sempurna atas hamba-hambanya. Allah jadikan itu semua sempurna kepada hamba-hambanya. Dan orang-orang yang mengharapkan surga itu tidak hanya orang-orang muslim, bahkan hingga orang-orang kafir, orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi, mereka mengharapkan yang namanya surga karena mereka tahu apa isi surga tersebut.
Mereka mengetahui bagaimana surga tersebut. Tetapi perlu kita ketahui, surga hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang senantiasa bertakwa kepadanya. Dan itulah definisi daripada surga yang di dalamnya terdapat banyak sekali kemuliaan. Di dalamnya hanya ada kenikmatan, kemudian itu Allah peruntukkan untuk orang-orang yang senantiasa beriman dan bertakwa kepadanya. Kunci pertama untuk mendapatkan surga Allahu Jalla Jalaluh. Kunci yang pertama adalah memiliki akidah atau tauhid yang lurus. Ketika kita sudah mengikrarkan kalimat la ilaha illallah, kita menafikan tak ada ilah yang berhak disembah, la ilaha. Kemudian kita menetapkan bahwasannya Tuhan kita adalah Allah. Illallah, kita tetapkan bahwa Tuhan kita adalah Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah. Ketika kita telah menetapkan kalimat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, kita tetapkan itu, kita telah bertauhid kepada Allah. Tetapi perlu kita ketahui semua, di dalam tauhid tersebut ada hal-hal yang menafikan tauhid, dan ini merupakan kunci daripada kita masuk ke dalam surga Allahu Jalla Jalaluh. Bila kita melanggar apa yang Allah larang akan akidah tersebut, akan akidah yang lurus tersebut, maka ketahuilah kita tak akan pernah bisa memasuki surga Allahu Jalla Jalaluh. Walaupun sebentar tak akan pernah bisa bila akidah kita telah salah. Dalam akidah tersebut banyak sekali hal-hal yang menafikan tauhid. Sarful ibadah li ghairillah, memalingkan ibadah kepada selain Allah, itu merupakan bagian dari syirik besar, wa huwa syirkul akbar. Kita memalingkan ibadah kepada selain Allah, kita datang kepada kuburan meminta, memohon kepadanya, padahal kita bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Dan kita meminta kepada selainnya, kita datang kepada paranormal, kita datang kepada pohon-pohon keramat meminta bantuan kepadanya. Itu yang dimaksud dengan akidah yang tidak benar. Ini sangat banyak sekali di antara kita wahai kaum muslimin, Bapak Ibu sekalian, ini masih banyak. Di kampung-kampung kita masih banyak orang percaya akan kesyirikan tersebut, melakukan kesyirikan. Dan perlu kita ketahui, jika akidah kita telah salah, maka kita tak akan bisa memasuki surga Allahu Jalla Jalaluh. Dan ini merupakan hal yang sudah pasti. Allah pastikan itu di dalam Al-Quran. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah akan mengampuni dosa selain syirik bagi siapapun yang ia kehendaki. Dosa syirik tak Allah ampuni wahai kaum muslimin, Bapak Ibu sekalian. Jika kita memalingkan ibadah kepada selain Allah, tak akan Allah ampuni. Tak akan Allah ampuni dosa kesyirikan tersebut. Bila dosa-dosa yang lain, dosa-dosa kecil, insya Allah Allah akan ampuni bila Allah berkehendak. Kemudian Allah akan menghapus amalan-amalan yang telah kita kerjakan selama di dunia. Kita melakukan kesyirikan, kita melakukan kemunafikan, nifak dan semacamnya. Kita menduakan Allah. Perlu kita ketahui semua wahai kaum muslimin, Allah akan menghapus amalan-amalan kita. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Jika seandainya mereka melakukan kesyirikan, maka ketahuilah akan Allah hapus amalan-amalan tersebut yang telah mereka lakukan, akan Allah hapus. Begitulah dahsyatnya daripada kesyirikan tersebut. Allah tak akan mengampuni dosa syirik. Allah akan menghapus amalan-amalan yang telah kita lakukan wahai kaum muslimin. Juga Allah berfirman, "Innahu may yusyrik billahi faqad haramallahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar." Sesungguhnya orang-orang telah melakukan kesyirikan kepadanya, Allah haramkan baginya surga. Allah haramkan baginya surga dan tempatnya ialah di neraka wahai kaum muslimin. Ini sangat penting sekali. Tauhid yang lurus menentukan kita masuk surga atau tidak. Jangan sampai kita memalingkan ibadah kita kepada selain Allah. Ini hal yang sangat penting. Beribadahlah kepada Allah. Bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Jangan palingkan ibadah kita kepada selain Allah. Kemudian yang selanjutnya, senantiasalah bertakwa kepada Allah. Kerjakanlah apa yang Allah perintahkan. Bertakwa merupakan kunci kedua setelah tadi akidah atau tauhid yang lurus. Kemudian kunci kedua adalah senantiasa bertakwa kepadanya. Kita diperintahkan untuk senantiasa bertakwa kepadanya.
Kita bertanya-tanya, apakah itu takwa? Apa yang disebut dengan takwa? Takwa merupakan mengerjakan segala sesuatu yang Allah dan Rasulnya perintahkan dan meninggalkan segala sesuatu yang Allah dan Rasulnya larang. Allah memerintahkan kita untuk sholat berjamaah di masjid, kerjakan. Allah memerintahkan kita untuk menutup aurat secara sempurna, kerjakan. Ibu-ibu sekalian, bapak-bapak, kita diperintahkan untuk sholat Jumat, sholat 5 waktu. Bagi kita semua diperintahkan untuk sholat 5 waktu pada waktunya. Kerjakan wahai kaum muslimin. Kita diperintahkan untuk bersedekah, berpuasa, haji bagi yang mampu. Kita diperintahkan untuk senantiasa beribadah kepadanya dan itu merupakan bagian dari takwa kita kepada Allah. Ketika Allah melarang kita membuka aurat di depan umum, di depan orang-orang yang bukan mahramnya, itu merupakan bagian dari takwa kita jika kita mentaati aturan-aturan Allah. Dan kita diperintahkan kepada Allah untuk bertakwa kepadanya dengan sebenar-benarnya takwa. Seperti mukadimah yang telah saya sampaikan di awal tadi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Dan janganlah kalian sekali-kali mati kecuali dalam keadaan muslim ataupun Islam. Begitulah Allah sangat menekankan kepada kita untuk kita bisa mati dalam keadaan muslim atau Islam dan dalam keadaan bertakwa kepadanya. Kemudian kita diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa bertakwa kepadanya kapanpun dan dimanapun. Kita bertakwa tidak memandang tempat. Kita bertakwa tidak memandang waktu. Tak ada waktu untuk bertakwa. Kapanpun kita harus diperintahkan untuk bertakwa. Tak ada waktu-waktu tertentu wahai kaum muslimin. Mau itu kita di rumah, di masjid, di mana? Di tempat bekerja, dimanapun itu kita berada, hendaknya kita senantiasa bertakwa kepadanya. Mau kita di pasar, sedang bekerja kita, berkumandang azan, kerjakan sholat. Itu hal yang lebih utama. Ketimbang kita melanjutkan pekerjaan kita, sholat lebih utama wahai kaum muslimin. Karena itu merupakan tujuan hidup dari kita. Dan Bapak Ibu semua sekalian, Bapak-bapak, ibu-ibu yang telah memiliki kewajiban, tunaikan kewajiban itu dengan baik. Tunaikan itu. Karena Rasulullah SAW bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ala ma ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap yang kalian pimpin akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Bapak-bapak sudah menjadi kepala rumah tangga yang memimpin keluarganya, memiliki anak, istri dan semacamnya. Itu akan dipertanggungjawabkan seluruhnya wahai kaum muslimin. Kemudian keutamaan dan rahasia yang Allah berikan kepada hamba-hambanya merupakan surganya bagi orang-orang yang senantiasa bertakwa kepadanya. Ini merupakan keutamaan hadiah yang Allah berikan kepada orang-orang yang senantiasa bertakwa kepadanya. Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian menuju ampunan Rabb kalian dan mengambil surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang selalu bertakwa kepadanya. Ini merupakan sebuah keutamaan yang Allah berikan kepada kita orang-orang yang senantiasa bertakwa kepadanya insyaallah. Ketika kita telah mengingat tadi di awal setelah mengatakan keutamaan surga, apakah kita tidak menginginkannya untuk bisa masuk ke dalam surganya? Sudah pasti kita menginginkan untuk bisa masuk ke dalam surganya. Itu tidak menutup kemungkinan kita semua menginginkan yang namanya surga Allah Jalla Jalaluh. Tak ada yang ingin masuk ke neraka Allah. Nauzubillahi min dzalik. Tak ada satupun di antara kita. Kalau saya tanya kepada kita semua, itu tak akan ada yang mau. Kita semua menginginkan surga Allah. Maka dari itu, penuhilah syarat-syarat untuk bisa masuk ke dalam surga Allah. Yang pertama, ialah membenahi akidah atau tauhid. Tidak memalingkan ibadah kepada selain Allah. Sarful ibadah li ghairillah wa huwa syirkul akbar. Syirik besar adalah memalingkan ibadah kepada selain Allah. Jika kita telah memalingkan itu kepada selain Allah, maka alangkah menyesalnya kita, alangkah terlaknatnya kita memasuki neraka Allah Jalla Jalaluh. Nauzubillahi min dzalik. Jangan sampai seperti itu wahai kaum muslimin, dan hendaknya kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba-lomba dalam ketakwaan, kerjakan perintah-perintah Allah, hindari larangan-larangan Allah. Jangan sampai kita mengerjakan apa yang Allah larang kepada kita. Jangan sampai seperti itu wahai kaum muslimin.
Bapak Ibu sekalian memiliki kewajiban kerjakan itu. Dan hanya ini yang bisa saya sampaikan. Marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah, mengerjakan apa-apa saja yang Allah perintahkan kepada kita. Di sebelah kanan saya ini ada gedung yang akan kami gunakan untuk menghafal Al-Quran, untuk menuntut ilmu. Di sana kami akan menuntut ilmu, membuat halaqah, belajar sehari-hari. Kami insya Allah di sana. Di sana merupakan sebuah bangunan yang itu belum jadi karena belum ada dananya, wahai kaum muslimin, Bapak Ibu sekalian. Jadi itu merupakan pintu kita untuk bisa memasuki surga Allah. Itu merupakan jalan kita untuk bisa bertakwa kepadanya. Itu merupakan bagian kita untuk bertakwa kepadanya. Mungkin kita tak bisa selalu bersedekah. Sekali-sekali kita bersedekah. Maka jika kita senantiasa bersedekah kepada Allah, maka ketahuilah Allah akan membukakan jalan kepada kita untuk menuju surganya. Dan bagi Bapak Ibu sekalian yang sering mengantarkan iftar-iftar kepada kami, memberikan bukaan-bukaan untuk kami orang-orang yang berpuasa, maka ketahuilah wahai Ibu sekalian, insya Allah Allah akan membalas itu semua dengan hal yang lebih baik. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Bila ada kata saya yang salah atau pengucapan saya yang kurang baik, kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada para jamaah sekalian saya mohon maaf. Syukran ala ihtimamikum wa istima'ikum wa jazakumullahu khairan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.